Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalul kasbi bai'un mabrur wa amalur rajuli biyadih. Pekerjaan yang afdol adalah jual beli dan menepati syariat, dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni, diriwayatkan dari Abu Burdah bin Nisar bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti yang dinukil tadi. Alhamdulillah, hari ini di akhir-akhir dari bulan Dzulqa'dah menjelang bulan Dzulhijjah, menjelang saat-saat utama untuk menjalankan ibadah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Masya Allah, kita mendengar ada lantunan talbiyah lewat di depan rumah kita dengan memanfaatkan kendaraan dari mulai bis yang mewah, super mewah, kemudian ada yang memanfaatkan juga mobil-mobil kecil, minibus, ada juga yang dengan mobil box kecil, mobil box, ada juga yang dengan truk, bahkan ada yang dengan memanfaatkan kendaraan roda 2. Berduyun-duyun orang mengantar sahabatnya, saudaranya yang berangkat menunaikan ibadah haji di depan rumah saya di sebuah perkampungan di pedesaan Tatar Sukapura di sekitar dalam sawah lega. Ya, insya Allah terdengar indah di speaker yang ditaruh di atas truk, di atas kendaraannya dengan lantunan indah, sholawat, talbiyah, dan juga kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diungkapkan juga salawat, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan juga ada yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang dengan bertalbiyah. Tapi semuanya itu tentunya adalah untuk memuarakan ke dalam hati bahwa tertambat hati ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan lagam dan logat yang khas orang yang sedang berada dalam keadaan untuk menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada juga yang sampai diterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Ibadah haji
ka tanah suci, ponan panggilan ilahi. Masya Allah, indah sekali terdengar di telinga kita, terlihat di mata kita sumringahnya para calon jamaah haji, kemudian bergetar dalam kalbu kita. Kapan kita akan ikut bersama mereka? Ataukah kita sudah dan kita ingin kangen lagi untuk ke sana? Ataukah kita sudah terdaftar dan sekarang posisinya sedang menunggu di gelombang kedua ini untuk berangkat menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, sebuah keutamaan, sebuah keniscayaan dari perjalanan waktu ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, maka kuatkan tekad, kuatkan niat, kuatkan kolbu kita untuk tertambat menuju Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Jinten Mutmainnah 45 yang hari ini masih hidup insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga pertolongan Allah dalam segala hal. Berikan solusi yang terbaik, kita selalu yakin bahwa Allah lah yang ada di dalam kalbu kita. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hari ini saya membaca sebuah potongan atau cuplikan dari hadis dari Abu Burdah bin Niyad yang menyebutkan bahwa yang diriwayatkan hadis ini oleh Ahmad dan Tabrani, pekerjaan yang afdol, ya, afdol kasbi bai'un mabrur. Pekerjaan yang afdol adalah jual beli yang menepati syariat. Ya. Kemudian disebutkan di dalam berikutnya wa amalar rojuli biyadih, dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Ini sebuah hadis yang pendek yang boleh jadi kita, ya, ada yang baru mendengarnya sekarang. Ada juga yang sudah mendengarnya dan menjadikan dirinya menjadi punya ilmu tentang hadis ini. Ada juga yang sudah mendengarnya, menjadikan hadis ini sebagai ilmu dan sudah mengamalkannya. Ada juga yang mendengarnya atau membacanya, kemudian kita sudah memahaminya, mengamalkannya, dan kemudian menikmatinya. Dan hari ini insya Allah kita mudah-mudahan termasuk, ya, saya berharap saya termasuk orang yang membaca sudah, memahami sudah, mendengar sudah, mengamalkan sudah, dan sudah menikmati bahwa yang namanya bekerja, bahwa yang namanya jual beli itu adalah pekerjaan yang afdol, ya, yang memenuhi syariat. Jual beli yang afdol, ya, atau pekerjaan yang afdol adalah jual beli yang memenuhi syariat dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Ini banyak sekali peluang-peluang kita untuk melakukannya. Pekerjaan yang afdol adalah jual beli yang memenuhi syariat. Dan pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Artinya tidak manipulatif, tidak menjual sesuatu yang bukan haknya, tidak menjual sesuatu yang tidak benar. Nah, banyak kaidah-kaidah yang bisa diambil dari sini. Yang paling prinsip adalah pekerjaan terbaik ini atau pekerjaan yang paling afdol adalah jual beli sesuai syariat. Mari kita lihat apakah diri kita suka melakukan ini, melaksanakan jual beli dengan memenuhi syariat atau menepati syariatnya, di mana jual beli itu ada syaratnya.
Pertama ada penjual, kemudian ada pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan, yang ditransaksikan, kemudian ada transaksi, ijab kabul, dan tentu saja ada saksi. Ya, untuk ada saksi ini ya kita termasuk yang dunia ini kan semuanya menyaksikan, tapi tidak menjadi syarat utama. Yang menjadi syarat utama adalah ada kebaikan di dalamnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada transaksi dan ada kebaikan. Transaksi ijab kabul. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita belanja ke supermarket, mungkin barangnya ada, pembelinya ada, penjualnya ada, transaksinya ada struknya, tapi ijab kabulnya, nah ya buktinya ada, ijab kabulnya, Masya Allah. Niatkan katanya ke dalam kalbu kita bahwa kita itu berijab kabul dengan penjual. Tapi juga kadang mungkin kita memberi atau belanja sesuatu yang sebenarnya barang itu tidak bermanfaat bagi kita. Atau mungkin barang itu hanya sekedar ya asal saja, lebih cenderung ke basa-basi dengan penjual, dengan pembeli. Nah, seperti apa itu bisa kita lakukan supaya menjadi jual beli atau transaksi yang menjadikan kita mendapat kebaikan? Maka tancapkan ke dalam diri, ini niat karena Allah. Barang ini saya butuhkan, atau tadinya meskipun tidak saya butuhkan oleh Bu Lilis ya, tidak dibutuhkan, tapi begitu ada merasa ya ini saya akan manfaatkan menjadi apa. Boleh nggak mengubah fungsi barang yang dibeli menjadi barang yang tidak sesuai dengan yang tadi waktu dibelikan? Boleh. Umpamanya saya beli tanah ini seluas 100 tumbak ya, atau 100 bata, saya beli untuk saya. Tapi kemudian setelah dibeli, ijab kabul, dibayar, saya wakafkan untuk dijadikan tanah kuburan. Itu boleh, ya. Tapi tentu saja harus jelas dulu bahwa membelinya itu jual beli benar. Jangan sampai ada memaksa kepada orang atau membeli kepada orang, Pak ini memakai kuburan, jual murah dong. Jangan, itu namanya memaksa. Dan itu yang banyak terjadi sekarang. Hati-hati ya. Ini yang para pegiat-pegiat, orang yang senantiasa apa namanya berbuat sosial atau sok sosial, sok sosial, seolah mepengkeng kalau bahasa Sunda, merusak harga hanya karena ini kan mau dipakai kuburan masa segitu. Enggak, jual beli itu jual beli, harus jelas berapa harganya, keumumannya berapa, suka sama sukanya berapa, transaksinya berapa, ijab kabulnya berapa. Jangan sampai, mohon maaf ya, banyak kejadian membeli tanah yang untuk diwakafkan, jual belinya harganya murah, umumnya 1 juta semeter misalnya, tapi dijual, dijadikan wakaf, kemudian dia jadikan sebagai sebuah arena untuk berbisnis bagi dia, bisnis baik bisnis sosial ataupun non sosial, sehingga dihargakan menjadi 50 juta per meter. Masya Allah. Adakah yang begitu? Wake. Banyak yang berkepentingan di situ, sehingga dia merasa punya jasa, dia merasa berhak atas apa yang dia lakukan. Jangan begitu. Kalau jual beli, yang jelas harganya berapa. Kalau diskon, diskon berapa. Kalau harus bayar cash berapa. Kalau seandainya harus harga itu sepakatnya berapa. Transaksikan jual dulu ya. Jadi pekerjaan yang afdol adalah jual beli yang menepati syariat. Jual belilah dengan syariat. Ya, ini baik secara pribadi ataupun secara syarikah atau secara berkelompok atau PT atau CP. Lakukan jual beli secara benar. Ya. Ingat Bapak Ibu, sekarang banyak pejabat yang masuk menjadi penghuni penjara kan dia berjual beli tapi tidak sesuai syariat. Yang dijual belikannya jabatan. Jadi saya pengen ketawa nih, jual beli jabatan. Ingin jadi kepala dinas di tingkat Pemkab sekian juta. Ingin jadi kepala biro di tingkat provinsi sekian miliar. Ataupun tidak ditransaksikan seperti itu, tapi dia bilang, yalah tolong atur-atur ya, nanti saya untuk yang ini, proyek yang ini, bendungan yang ini, apa namanya, jalan yang ini, alur yang ini, tol yang ini. Nah, apakah ada yang seperti itu? Banyak di negeri kita, dan buktinya ada di penjara Sukamiskin telah berderet para pelakunya. Ya, kok Pak tahu? Ya kan cari tahu. Ya, jadi jual beli yang tidak sesuai syariat itu bukan pekerjaan yang baik. Nah, apalagi kalau kita belinya cuma sebatang pisang ataupun comro ataupun bala-bala,
Lakukanlah dengan baik karena sudah kecil barangnya, kita tidak dapat apa-apa. Terus dapat apa kita? Padahal kita ngomongnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kok jual beli tidak sesuai syariat? Mana lillahi rabbil alaminnya? Kan gitu ya. Jual beli kok sambil nimbang buah, katakanlah buah jeruk atau buah duku. Selain ditimbang dialungkan, tambahin ya Pak, halal ya Pak. Beli kurma katakanlah yang lagi ngumpul-ngumpul untuk oleh-oleh haji ini ya. Hati-hati kalau jual beli jelas ini jualnya dan ini pembelinya, ini barangnya dan ini transaksinya, ijab kabulnya. Perkara nanti yang bersangkutan memberikan sesuatu bonus itu lain soal. Tapi jual beli harus jelas dulu. Jangan sampai Bapak Ibu, dan ini kecenderungan ibu-ibu yang paling banyak membeli itu tergoda oleh bonusnya. Beli odol bonus sikat gigi. Nah, tergoda oleh sikat giginya, itu hati-hati, bisa-bisa jual belinya tidak sah. Karena apa? Motifnya ingin mendapatkan sikat gigi, bukan membeli odolnya. Hati-hati ini ya. Wah, segitunya, iya. Ya, kita harus bersihkan dulu. Beli odol-odol, perkara dapat sikat gigi itu lain cerita. Ya, jadi hati-hati Bu. Makanya ini mohon maaf yang biasa diskon, yang biasa ada tulisan sales, diskon ini, sale, dapat ini, bonus ini, hati-hati. Itu bukan perbuatan muslim. Itu adalah asli dari orang-orang Yahudi yang suka begitu. Kalau muslim jelas dulu, saya jual karpet, karpetnya seperti ini, kondisinya seperti ini, udah lama, ini udah hampir kadaluarsa karena udah muncul model baru, makanya ini harganya saya berikan murah seharga segini, dan di sini pernah ada cacat karena waktu diturunkan dari kendaraan sempat tergores, maka terangkan semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian berikutnya adalah begitu ada barang baru, kenapa barang baru dan barang lama harganya beda? Karena barang lama sebentar lagi kadaluarsa dan yang barang baru ini modenya baru. Itu silahkan diterangkan. Jangan menipu pembeli. Kenapa? Menipu pembeli adalah bagian daripada kecurangan. Ya, bagian dari al-mutaffifin. Orang yang berbuat curang adalah menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dia ketahui tetapi tidak sampaikan kepada orang yang bertransaksi dengan kita. Apakah itu sering terjadi? Iya, dan saya sering mengalami atau mendapatkan pengaduan tentang keluhan dari seorang konsumen yang setelah membeli dia kecewa. Nah, katanya begini, kok begini. Nah, itu jangan sampai. Karena apa? Kekecewaan dari transaksi jual beli yang tidak sempurna itu bukan hanya akan di dunia dipertanggungjawabkan, tapi insya Allah nanti ketemu di akhirat. Kan begitu. Nah, kemudian disebutkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri itu adalah yang pekerjaan afdol. Artinya dengan tangan sendiri, mungkin kalau ibu-ibu ada yang ngerenda, ada yang nyulam, ada yang bikin bala-bala, ada yang gerus copet, gerus copet lagi apa? Apa namanya itu? Ngarenos, ngarenos atau nyen itu. Itu pekerjaan yang mulia. Artinya apa? Dari mulai otak kita mikir ini sedang kita kerjakan, kemudian hati kita ikutan, kadang-kadang hidung kita ikutan ketika sambal itu di renos gitu, cabai ataupun bawang merah, oh, langsung bersin. Nah, ketika bersin kan tambahlah kesempurnaan dari kehidupan kita. Ya, alhamdulillah itu bagian dari kecil kemungkinan kita ini tidak terlepas dari hal tersebut. Jadi selalu ada kemungkinan ada di situ. Bekerja, bertransaksi, jual beli, dan bekerja dengan menggunakan tangan sendiri. Bagaimana dengan tangan sendiri? Umpamanya kita mau memotong pohon pisang, ya, atau mau menanam pohon, bawa linggis, bawa pacul, maka katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, ambil linggisnya, kemudian ambil cakulnya, katakan lagi Bismillah ketika nyangkulnya, kemudian ambil pohonnya, bacakan Bismillah, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena yang harus kita pahami bahwa semua yang namanya alam ini adalah bertasbih kepada Allah. Termasuk pohon, umpamanya saya kemarin nanam pohon tangkil, nanam pohon duren, nanam pohon pisang, ketika disentuh Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersihkan, perlakukan dengan baik. Kalau perlu ajak ngomong si pohon, pohon, saya tanam di sini, betah ya, mudah-mudahan menjadi syariat, nanti jadi penebus dosa bagi saya karena saya pernah
memakmurkan bumi dengan menanam pohon, pernah menjadikan bumi ini menjadi segar dengan bertanam pohon. Termasuk ketika kita menebang pohon, juga niatkan. Jangan sampai ada juga praduga bahwa, aku sebel sama pohon ini. Pohon ditumbangkan aja. Bukan. Lakukan dengan baik, dengan benar. Bismillah, saya lakukan penebangan ini karena menurut saya ini pohon akan bermanfaat kalau tidak hidup di sini dan akan bermanfaat kalau matahari bisa sampai ke tanahnya. Nah, jadi niatkan selalu untuk menjadikan perbuatan kita ini menjadi baik. Nah, kemudian ada sebuah juga rangkaian dari hadis yang tadi disampaikan dari Al-Baihaqi. Disebutkan di sini dalam terjemahnya, sesungguhnya pekerjaan yang paling baik ini menurut Muaz, ya. Muaz meriwayatkan, Baihaqi meriwayatkan dari Muaz radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan pedagang-pedagang. Bapak Ibu jangan sampai diartikan pedagang itu benar-benar yang dagang. Bapak Ibu juga atau termasuk saya bisa melakukan dagang, bisa melakukan jual beli, ya, minimal bertransaksi secara benar, ya. Bila berbicara tidak bohong. Jadi si pedagang itu nggak usah bohong. Waduh, ini mah tebi kene pameseran anak oge. Nah, kan biasa segitu Bu, ada cerewet Bu ya. Jangan nomor segitu, ini masih jauh. Padahal dia juga untung dari segitu. Belinya nggak segitu. Nah, bila berbicara tidak bohong, bila dipercaya tidak khianat, bila berjanji tidak menyalahi. Jadi ini kategori dari orang yang munafik. Jadi yang namanya pekerjaan pedagang yang baik itu adalah yang tidak munafik, tidak bohong, tidak khianat, dan tidak menyalahi janji. Bila membeli tidak mencela. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ada kecenderungan kita ini untuk mendapatkan harga bagus, ya. Ibu Irin, Ibu Hilda, ini ya, Ibu Eis, Kang Ahmad, ada kecenderungan Bu Apis, Teh Lilis juga, ada kecenderungan gitu. Atuh ieu mah geuningan kieu, atuh mirahkeun. Jangan, kalau suka beli, kalau enggak diem. Nah, gitu ya. Ini sengaja nih, Rasulullah sudah menyampaikan sekian abad yang lalu bahwa beliau menyampaikan, bila membeli jangan mencela, itulah yang terbaik. Ya, bila membeli tidak mencela, bila menjual tidak memuji dagangannya. Nah, ini nih Neng Lilis nih, ya. Yang kalau menjual tuh sok muji-muji, iya mas saya tinggal itu bulu na oge, iya mas saya tuh tinggal usah diomongin, apa adanya sampaikan. Inilah sendal jepit yang akan aku jual, terbuat dari karet dan tidak halal untuk dimakan. Jelas gitu ya. Tuh kan nyomong, bukan begitu ya. Jadi ini untuk menjual, ya. Bila mempunyai tanggungan, tidak menangguhkan. Artinya apa nyaman bisa beli. Bila mempunyai tanggungan, tidak menangguhkan sehingga masa perjanjian telah lewat. Nah, ini terutama yang umpamanya saya ambil dulu ya barangnya ya, nanti saya bayar jam 12 umpamanya. Atau saya ambil sekarang ya, nanti tanggal 1 saya bayar. Itu jangan sampai menangguhkan, jangan sampai mempersulit orang. Kalau perlu sebelum jatuh tempo kita sudah selesaikan sehingga menimbulkan kesenangan tersendiri bagi yang menerima. Ya. Kemudian disebutkan bila hartanya pada orang lain tidak mempersulit. Ya, bila hartanya pada orang lain tidak mempersulit, artinya di sini kalau dia meminjamkan sesuatu ataupun mungkin orang lain sedang memanfaatkan punya kita, kita jangan mempersulit. Artinya apa? Kita cari yang termudahnya karena pasti akan ada yang mudahnya. Nah, jadi di sini adalah pedoman tentang bagaimana kita bekerja dalam kehidupan ini. Ada juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu yang meriwayatkan beliau itu hadis Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang dipercaya selalu berkata benar yang beragama Islam. Kelak di hari kiamat dihimpun bersama orang-orang yang mati syahid. Masya Allah Bapak Ibu, jadi kaitannya dengan tadi, transaksi jual belinya apa adanya, tidak disertai bohong, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk dipercaya atau tidak berkhianat, kemudian dia juga tidak
menyalahi janji, kemudian dia memberikan kemudahan dari transaksinya, tidak mencela dagangannya, ataupun tidak memuji dagangannya secara berlebihan. Kemudian dia kalau ada perjanjian dengan orang lain jatuh tempo, maka segera menyelesaikan dengan baik. Dan dia itu seorang muslim. Ingat, seorang muslim. Kita udah punya modal tuh, seorang muslim. Tapi sayangnya muslim itu loba nu bohong, loba nu gedebul, muslim loba nu menyalahi janji, muslim loba anu hianat. Makanya di penjara Sukamiskin juga banyaknya muslim. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Tidak termasuk. Tapi kayaknya kalau lihat wajah-wajahnya termasuk ya, yang suka mencela. Atuh iya mah cenah atos baruruk, iya mah dukuhna oge cenah. Atuh mirahkeun we. Nggak usah banyak ngomong, kalau suka beli, nggak suka diem. Ambil duren, diciumin. Ah iya mah teu bau, beleur alungkeun. Ah ini mah udah bolong, nggak usah diomongin. Udah kalau berani beli, kalau berani sudah. Kalau mau nawar-nawar, jangan sambil moyok. Nah, demikian juga penjual. Kalau menjual, jualah yang benar. Ini kainnya bagus, terbuat dari apa-apa disebut, dan harganya segini. Kemudian kalau si mau beli, ini kok sobek, enggak ini mas sobeknya cuma sedikit, jangan bilangin aja, iya ini sobek. Terus lu mau apa? Mau beli apa enggak? Gitu. Ya, bukan galak gitu ya, tapi memang harus jelas. Ini kita kan dalam rangka menjalankan syariat Islam. Umur kita udah tua, menjadi penganut Islam udah lama, tapi kelakuan kita masih seperti Yahudi dan Nasrani. Itulah yang terjadi saat ini. Ya, lamun meli moyok, lamun ngejual muji, di dalamnya ada kong kalingkong, ada dikasih tahu bahwa ini tuh sebenarnya begini-begini. Jangan kudu budak ya. Itu insya Allah. Kalau yang budak tuh enak hatinya juga Bu ya. Namun suka, kalau nggak suka, nggak suka. Jangan tergoda oleh bonusnya. Ini Pak, upami Bapak meser kain tuh, iya bonusnya, iya yang dilirik bonusnya aja yang dipikir, jual belinya belum. Harusnya apa? Jual beli transaksikan benar, terus ngomong bonusnya. Oke, kalau mau minta bonusnya boleh. Jual belinya ini udah selesai, bayar, transaksi salaman. Bonusnya mana? Ini ada pilihan nggak bonusnya? Ada yang mana? Ini. Nah baru milih. Iya mah jual belinya harus milih bonus terus. Kelakuan itu ya, kelakuannya. Terus gitu tanya. Jadi kita itu banyakkan yang aksesoris dibanding yang pokok, yang suka pikirin. Beli motor yang dipikirin kaca spionnya, warnanya, kemudian knalpotnya, mikir mau yang warna apa, sampai istikharah milih motor mau warna apa, milih mobil mau warna apa. Mobilnya sendiri belum tentu jelas mesinnya apa, bensinnya apa solar, apa pertamax, apa pertalite. Begitu sudah beli warnanya merah, ditongkrongkan di garasi. Kenapa? Ternyata harus pakainya pertamax deh. Mahal, sakit hatinya di situ ya. Bikin udah biasa nggak pertalite, kan gitu ya. Baik, ini dunia nyata yang kita omongkan hari ini. Kemudian Al-Ashah Asyahibani ya dan Ad-Milani meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW berkata, dari Anas radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang selalu berkata benar di hari kiamat bernaung di bawah ars. Di pedagang ini yang berkata benar, jujur, hese aina bu, jangan pedagang jujur, ya, terutama lamun dagang bayar dan jualan yang ditimpan di atasnya itu barang yang bagus. Begitu di kilo disiuk di handapna, Masya Allah kelakuan ya. Makanya saya kalau ada kayak gitu, begitu lihat dulu pedagangnya nggak jadi jual beli, daripada video saun mending yang berat aja ya gitu ya. Kemudian juga disebutkan di sini dari hadis mursal, hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Nuaim bin Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 90% rezeki terdapat dalam perdagangan dan 10% pada peternakan. Nah, ini informasi kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu ya mau yang sedang meniti atau menata kehidupan, kalau ingin tahu bahwa 90% rezeki artinya keberkahan, kemudahan, segala sesuatu dalam kehidupan ini adanya 90% dalam perdagangan. Jadi artinya kalau kita ingin benghar, ingin kaya, jadilah pedagang.
Maka 90% dari rezeki itu ada di mereka. Kemudian yang 10%-nya di mana? Di peternakan, beternak, ya, ternak kebo, ternak kambing, ternak sapi, ternak teri, ya, kemudian ternak ayam, ternak apa lagi Pak? Pedak, terus ternak apa lagi? Jamal roti, terus apa lagi? Oh, itu mah makanan nanti pagi ya, sambil ngaliwat. Ternak itu hanya 10%. Sedangkan jual beli itu termasuk di dalamnya 90%. Loh, bagaimana dengan hasil pertanian? Itu adalah yang ditransaksikan. Jadi ingat, bertani untuk ditransaksikan, bukan untuk dimakan sendiri. Artinya ada, nah, bagaimana kalau beternak dan juga sekaligus dengan jual beli, berarti 100%. Berdagang dan beternak. Nah, ini orang-orang yang hari ini sedang muncul pedagang-pedagang dadakan. Ya, jadi bukan hanya tahu bulat yang dadakan. Sekarang muncul pedagang-pedagang dadakan, pedagang domba. Oh, dipoles dombanya. Wah, ini Pak bagus, ini berat dan sebagainya. Ini untuk kurban dan sebagainya. Masya Allah. Ternyata, ya, dia sendiri hanya ngambil dari orang lain, mengambil keuntungan besar, kemudian untuk dijual kepada konsumen. Itu perdagangan, tapi bukan peternakan. Nah, ada yang beternak. Tuh, Masya Allah lewat lagi di depan rumah yang akan menunaikan ibadah haji. Bertalbiyah, berderet, Masya Allah. Ya, itu bukan orang meninggal dunia ya. Itu orang yang akan menunaikan ibadah haji, diantar, dikawal oleh polisi, ada yang pakai bis, pakai truk, dan ada juga yang pakai mobil-mobil minibus biasa. Ya, tapi tidak membawa bendera kuning. Karena yang membawa bendera kuning biasanya itu meninggal dunia. Ya. Jadi ditegaskan di sini 90% rezeki terdapat dalam perdagangan dan 10% pada peternakan. Bapak Ibu sekarang juga kan suka beli bala-bala pagi-pagi, itu tuh udah 90%-nya ya yang para penjual bala-bala itu ya, dia mencari 90%. Mungkin nanti dia kasihkan ayam untuk kemudian ayamnya bertelur ya. Mungkin ayamnya disembelih atau beranak. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu berkata, bila Allah memberi izin ahli surga berdagang, maka akan memperdagangkan kain dan minyak harum. Jadi ini Bapak petunjuk ternyata pedagang kain dan minyak wangi, parfum itu adalah Allah, bila Allah memberi izin ahli surga berdagang, maka memperdagangkan kain dan minyak harum. Maksudnya yang namanya ahli surga ya, ahli surga itu punya kebiasaan yang baik, yaitu berjualan memperdagangkan kain dan minyak harum atau parfum. Jadi itu perbuatan ahli surga itu dagang kain dan parfum. Ada nggak di antara ibu yang dagang kain dan parfum? Ini riwayat dari Al-Baihaqi. Kemudian Abu Hurairah berkata, hendaklah kamu berdagang kain. Sesungguhnya pedagang kain itu lebih senang bila orang dalam keadaan baik dan makmur. Ya, artinya pedagang kain ini adalah bisa jadi mungkin sekarang punya toko sandang, punya toko, punya apa namanya, pabrik-pabrik pemintalan, punya studio batik, punya apalagi mungkin ya showroom dan sebagainya, showroom-showroom kain yang bisa menutupi aurat, menjadikan perempuan yang tadinya cantik menjadi lebih cantik karena perempuan itu suka cantik. Kalau disebut cantik itu biasanya perempuan itu hidungnya itu hancur gini ya. Tapi kalau disebut tidak cantik biasanya yang tadinya dareh dehoge jadi camberut gitu ya. Mudah-mudahan di sini yang hadir-hadir ini adalah perempuan-perempuan cantik yang kalaupun sebenarnya tidak cantik, tapi kalau disebut cantik sok bunga. Jadi makanya jangan kaget karena kalau laki-laki itu salah satu fungsinya adalah membohongi wanita urusan kecantikan. Jadi lamun Kang tingali abdi gelis, nuhun neng gelis, wah dia tuh seneng. Tapi kalau laki-laki lah. Asal itu beda jeung bujur bujur teko kan ya susah itu ya. Ya, bujur teko masih mending. Coba kalau bujur seeng, ya, ya. Hendaklah kamu berdagang kain. Sesungguhnya pedagang kain itu lebih senang bila orang yang dalam keadaan baik dan makmur. Jadi mendatangkan kemakmuran. Karena kain itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada juga yang berasal dari sutra, dari ternak ya. Kemudian dia pakai oleh orang dan cenderung kalau mohon maaf ya kalau di pedagang kain kan biasanya lenggang-lenggok. Tinggal itu ya, cocok tanya. Dia kulit abdi kieu sami tanya.
Ya menumpang kan dan sebagainya ya. Ini pengalaman saya kalau melihat memperhatikan ibu-ibu ya yang jual beli kain terutama kalau ngantar jamaah gitu ya. Ya paji tinggal ijon air tadi disebut cocok, sing tersinggung. Air disebut cocok dah gorengnya, teh asupnya. Ya itulah yang terjadi. Jadi akhirnya apa bilang, ah ini aja tuh ngomong cuma gini aja kan ini belum tentu apa juga jelas. Nah, gitu ya. Kerja terjadi dibeli dari tawarna udah megok lihat-lihat ternyata harganya tidak cocok karena tadi lupa nggak lihat ujungnya. Jadi di harga itu kan kalau ini suka dilihat ada harga. Tadi udah, aduh bagusnya warnanya, aduh merah muda, pink, aduh warna hijau dan sebagainya. Dan buatain kain sutra. Sebelum dilihat harganya dia sumringah wajahnya. Ibu-ibu ini bu ya. Dia sumringah begitu lihat harganya, astagfirullahaladzim, banyak sakit tuh. Ya jadi, nah itulah termasuk yang kelakuan. Ya, jangan sampai seperti itu. Berubahlah ya, terutama yang udah pada lansia-lansia ya, bertobatlah kalau masuk ke mall itu. Istighfarnya itu sebelum masuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sebelum masuk mall, jangan setelah melihat harga baru istighfar. Ya, nanti ada yang karena serangan jantung di mall karena melihat harga tidak sesuai. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Wahai masyarakat dagang, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan durhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berkata benar. Jadi para pedagang itu umumnya durhaka. Disebut durhaka itu tadi 3 perbuatan dilakukan. Bohong, minimal 3. Bohong, ingkari janji, kemudian hianat, kemudian mencela barang, kemudian memuji barang secara berlebihan, kemudian kalau ada tanggungan, istilahnya harus jatuh tempo bayar, dia lambat-lambatin. Hati-hati ini ya. Itu adalah kedurhakaan. Di kedurhakaan yang hari ini sempat kita pahami, yang pertama berkata bohong, yang kedua tidak menepati janji, yang ketiga khianat terhadap amanat, yang keempat mencela barang yang akan dibeli, yang kelima memuji barang dagangan, yang keenam adalah menangguhkan pembayaran setelah jatuh tempo. Nah, kemudian ada yang ketujuhnya, yaitu mempersulit barang ketika akan menjadi hak orang lain. Kalau sudah bertransaksi, sudah bayaran, harusnya kan segera dikirim. Tapi karena ada penjual baru, maka dikirimnya belakangan. Hati-hati ini terutama tukang jualan apa namanya itu yang suka direndos itu apa? Rujak. Rujak itu kan kalau telat pengirimnya, apalagi rujak bebek, itu kan jadi tidak enak. Nih, karena terlalu banyaknya pelanggan yang COD yang sudah bayar dari kemarin, ya, tinggal dikirim jam 8, di sana udah ibu-ibu ranghat yang sedang arisan mau nunggu kiriman dari rujak petis, jam 8 dijanjikan, ternyata jam 10 baru nyampe. Geus teu ngeunah. Itu kelakuan tuh, ya. Gitu ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai masyarakat dagang. Mudah-mudahan kita termasuk masyarakat dagang ya, karena kita juga suka jual beli. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan durhaka, kecuali yang bertakwa pada Allah dan berbuat baik serta berkata benar. Bertakwa, berbuat baik, dan berkata benar. Illa manit tako, ya, wabarro wasoddaq. Ya, bertakwa, berbuat baik, dan jujur. Ya. Berikutnya, hadis riwayat dari Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang di waktu sore merasa capek lantaran pekerjaan kedua tangannya untuk mencari nafkah atau penghasilan, maka di saat itu diampuni dosanya. Nah, ini pedoman bagi Bapak Ibu, terutama yang sudah lansia, yang sudah pensiun, jangan merasa bekerja itu telah selesai. Teruskan bekerja, teruskan berkarya, dan ternyata karya itu atau kerja itu atau bekerja itu menimbulkan dihapuskannya dosa. Jadi kalau Bapak Ibu pagi ya ambil cucian kemudian mencuci kemudian sampai tangannya itu ya mungkin rese-rese gitu ya, ataupun mungkin nyangkul sampai tangannya ya ada sedikit-sedikit nggak nyaman,
atau pegel atau berkeringat banyak kemudian tertidur nyenyak, maka pada saat itu dosanya dihapuskan. Jadi cara menghapus dosa yang paling gampang adalah kerja, kerja, kerja. Tapi jangan bohong, bohong, bohong. Jangan nipu, nipu, nipu. Jangan impor, impor, impor. Nah, itu mah lain, ya. Apalagi ngibulin rakyat, ya. Ada nggak yang begitu? Ya, insya Allah ada. Ya, dulu di zaman Fir'aun dan di zaman Namrud. Sekarang mah lebih loba. Ya, silahkan saksikan dalam kehidupan. Ya. Kemudian berikutnya dari hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Bukhari. Al-Miqdad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan seseorang yang terbaik adalah dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang suka seblak, kalau yang suka gehu, suka bala-bala, suka apapun, ternyata yang terbaik itu bukan yang COD tinggal makan. Bukan yang beli tinggal makan, tapi yang dimasak sendiri. Ya, itu. Sigana manu di dia marada hese yang anu kieu da ayeuna mah cenah bikin sendiri capek belum tentu enak, kudu ngarenos, kudu gogegero, geus we dipalastikan COD. COD, COD, COD sampai kalembur-lembur ayeuna mah jadi COD kabeh. Jelema teh ya, udah berubah jadi COD di mana-mana. Ya loba COD. Cash on delivery. Resep nanti naon nih? Unboxing we gawe nanti Bu. Mereka unboxing pun di kamera, unboxing pecel lele, unboxing bebek kaleo, unboxing naon kita. Rujak bebek, unboxing seblak. Level 20. Berhentilah yang suka unboxing. Ternyata hadis Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik adalah yang dikelola sendiri. Makanan seseorang yang terbaik adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Ya, termasuk, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah punya kebun, sudah punya tanah, sudah punya halaman, tanamlah di pot, nanamlah cabe, tong randa bolong nu diplak teh, entong kuping gajah, entong naon deui eta lah nya nanti konde-konde lah nanti teh nu barelang daunnya teh empuring gitu ya entong ganti ku cabe bawang beureum bawang hejo bawang merah ya takokak leunca terong tanam nanti begitu dimakan tuh Masya Allah ternyata ini ada hadisnya jadi eureun lah besok melak nu itu tehnya eta teh ternyata kena ku sifat apa istilahnya kalau usum ya musiman kalau orang-orang Cina lagi senang nanaman gelombang cinta kape imah teh ya gelombang cinta nu teu boga gelombang cinta nu cara nyaritakeun gelombang cinta dianggap teh kuper keur nanam puring-puring kabeh ka di sudut-sudutna deket tempat sampah ge puring ngumpul keur janda bolong nu teu bolong kabeh Masya Allah. Ya, makanya saya suka berdoa kalau istri beli, mudah-mudahan cepet mati eta tangkalna teh. Kenapa? Lamun kasenggol ku anak ge anak nu dicarekan. Ya, kasenggol ku suami kamu, siapa yang cerita kan gitu ya. Apa aja bolong diributkeun ya. Apa ya? Jadi yuk kita tanam yang kira-kira produktif ya. Menjadikan kita mendapatkan keutamaan dari hadis yang hari ini kita baca. Makanya seseorang yang terbaik adalah hasil jerih payahnya sendiri. Melak pisang, mudah-mudahan kita nanam pisang bisa dapat makan pisang, pisang goreng, kiripik, kemudian apa ya, ciu, apalagi ya kayak gitu itulah makanan ya. Syukur-syukur bisa dibagikan ke para jamaah, ke tetangga. Yuk, siapa tahu di antaranya. Dan hari ini saya ada panen. Ya, panen itu bukan tanam sendiri, tapi dari pohon di kebun sendiri. Ya, nanamnya, masakan, tanamannya namanya kokosan. Dan hari ini kita akan menikmati berbagai hidangan dari hasil kebun sendiri dengan cara ngaliwat. Ya, insya Allah. Kemudian Uqbah bin Munzir
radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Musa yang mempekerjakan dirinya menjadi buruh selama 8 tahun atau 10 tahun untuk menjaga kemaluannya dan mencari makanan untuk perutnya dengan makanan halal. Ingat Bapak Ibu, Nabi Musa itu menikahi 2 kakak beradik. 2 gadis kakak beradik, anaknya Nabi Ayub. Ada yang nyebut Nabi Ayub itu adalah Nabi Ayub yang mohon maaf, Nabi Su'aib, salah. Anaknya Nabi Su'aib. Ada yang menyebutkan Nabi Su'aib itu adalah Su'aib yang namanya Nabi yang 25, ada juga yang menyebutkan Su'aib yang lain, wallahu alam. Tapi Nabi Musa itu menikahi 2 perempuan kakak adik. Kenapa begitu? Karena Nabi Musa begitu dia diusir atau dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Fir'aun dari Mesir, kemudian dia berjalan menuju tanah yang namanya Kanan dan Madian ke arah timur yang sekarang jalur Gaza dan Palestina. Kemudian beliau mendapati 2 gadis sedang ngantri untuk memberi makan domba peliharaannya. Karena ngantri, karena di depan banyak laki-laki, akhirnya Nabi Musa membantu si 2 gadis ini untuk memberikan minum dari domba-dombanya. Dan ketika selesai memberikan minum, Nabi Musa kemudian diundang oleh si orang tua dari 2 gadis ini yang namanya Nabi Su'aib itu, kemudian datang di rumahnya, dan ketika datang di rumahnya, Nabi Musa itu tertarik sama salah satu dari anaknya, dan tadinya temannya tertariknya sama adiknya, tapi dinikahkan sama kakaknya. Tapi sebelum dinikahkan, beliau itu karena sudah matanya jelalatan sebelum menikah, ya sudah tertarik belum menikah, maka dia diharuskan 8 tahun untuk berbakti kepada mertua. Dan setelah 8 tahun, kemudian dia jelalatan lagi kepada adiknya, maka disuruh 8 tahun lagi atau 10 tahun untuk kemudian menikahi 2 dari anak Nabi Su'aib tersebut. Jadi 8 tahun kemudian menikahi dan 8 tahun menikahi lagi. Nah, setelah itu kemudian Nabi Musa mendapat perintah untuk menyadarkan Firaun kembali ke Mesir, dan disitulah di perjalanan Nabi Musa mendapatkan wahyu Allah untuk berdakwah dan dibekali dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ya, itulah kisah Nabi Musa. Dan beliau itu ternyata dari hasil keringatnya sendiri, ya, karena terusir dari Mesir, dia 8 tahun mencari nafkah, kemudian menikahi putrinya dari Nabi Su'aib. Kemudian Sahal bin Sa'ad berkata, pekerjaan lelaki yang baik adalah menjahit, sedang pekerjaan wanita-wanita yang baik adalah memintal benang. Jadi laki-laki menjahit, perempuan memintal. Nah, mungkin kalau sekarang sudah jadi KHT lah mungkin, atau sudah menjadi pabrik tenun. Jadi Bapak Ibu kalau mau berbisnis, suaminya suruhlah berbisnis untuk menjahit. Jadi tukang jahit, tukang permak jin, ya itu bagus ya. Dan yang perempuan memintal benang, ngaputan, ngahiji-hijikan benang supaya jadi kain. Jadi cari cing di imah, mau ujak aji ke mana-mana ya. Kemudian ini hadis riwayat Ibnu Asyakir. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila Allah telah memberikan jalan bagi seseorang di antara kamu untuk memperoleh rezeki, maka jangan ditinggalkan sehingga keadaan sendiri yang merubah pekerjaannya. Nah, jadi ini pedoman juga bahwa kalau mencari rezeki itu kudu kiyang, kudu kalau nyangkul ya nyangkul. Kalau kerja di situ ya di situ. Dengan muncak mancelek pindah-pindah. Hari ini dagang seblak, besok dagang bakso, besok dagang bakwan, besok dagang comro, besok dagang misro. Insya Allah bangkrut yang model begitu. Yang setia hari ini bakwan, besok belum laku, bakwan lagi besok. Tapi makin lama makin bagus sehingga terkenal lah. Mungkin kalau bolu juga asalnya bolu biasa jadi bolu kukus, ada Amanda kemudian naik, ada nama-nama yang lain. Itu karena ketekunan. Jadi ini Siti Aisyah meriwayatkan bahwa kalau seandainya mengerjakan sesuatu itu kudu tekun. Ya, kalau menekuninya sebagai petani, maka jadilah petani yang baik sehingga bisa menjadi menteri pertanian yang tidak korupsi. Ya, sekarang kan menteri pertaniannya lagi diubok-ubok. Ya. Nah, di akhir sesi ini disebutkan di sini bahwa bila seseorang hidup di akhir zaman, maka harus membutuhkan dinar